Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pendek yang berjudul Throne of Steel episode 102. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Kalau udah, mari kita langsung recap sedikit episode sebelumnya ya. Saat Long Ho-chen dan timnya memasuki uji coba lantai kedua, mereka berpisah. Shen Chai-er dan yang lainnya segera disambut oleh serangan legium pasukan zombie dan memulai pertempuran. Sementara Long Ho-chen menjelajahi ingatan Hao Yue yang merupakan reinkarnasi dewa penghancur Austitut Griffin yang nantinya akan menjadi berkepala 9. Beruntung, Long Ho-chen dibangunkan oleh Chai-er dan melakukan serangan balik pada legium zombie dengan 2 pengawal sucinya. Long Ho-chen akhirnya berhasil membunuh Raja Zombie dengan pedang Dewi Cahaya Arya. Dan di saat itu juga, Hao Yue berhasil meningkatkan kekuatan dan kepalanya menjadi 4. Kemudian Long Ho-chen dan timnya berhasil lulus uji coba lantai kedua. Meski di sini ada 3 raja yang muncul untuk mengincar Hao Yue, tapi mereka berhasil selamat. Kemudian dalam novelnya, Ah Bao pada dasarnya offline setelah dikalahkan oleh Long Ho-chen di Dream Paradise dan telah menjadi cacat di dalam klan iblis yang kuat dihormati. Saat ini Ah Bao memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Itu sudah cukup tragis. Terlebih lagi pernikahannya dengan Putri Yuye dibatalkan. Tapi Dong Huanya berbeda. Pihak Dong Huanya sepertinya sangat mementingkan peran Ah Bao. Sejak dia memasuki penjara darah naga secara berani, Ah Bao ditakdirkan akan tetap memiliki peran. Penjara darah naga iblis adalah tempat di mana naga iblis yang menentang surga terlahir kembali dari nirwana. Meski sangat berbahaya, bahkan tingkat ke-9 pun tidak bisa lepas dari kematian di penjara darah naga iblis. Namun Ah Bao berhasil bertahan dari siksaan penjara darah naga iblis dan keluar dengan mendominasi. Dan dari kelihatannya, luka-luka Ah Bao telah pulih sepenuhnya dan kekuatannya bahkan meningkat. Begitu dia keluar, Ah Bao memanggil nama Long Ho-chen. Jika tidak terjadi apa-apa, keduanya akan segera terlibat pertempuran lagi. Kemudian setelah kelahiran Hao Yue berkepala 4, Long Ho-chen dan timnya berhasil kembali ke Menara Keabadian dan pergi ke komite utama kuil kesatria untuk memburu iblis sebanyak mungkin dan melakukan tugas yang lebih sulit. Long Ho-chen dan timnya dengan tegas bersiap untuk mengikuti uji coba kelompok pemburu iblis tingkat komandan. Awalnya di novelnya semuanya berjalan lancar, namun seperti yang terlihat di layar video trailer, Han Qian, komandan kuil kesatria, tidak ingin mereka mengikuti ujian. Dilihat di layar video trailernya, Han Qian dan Han Yu cucunya bertengkar sengit. Namun Han Yu bukanlah tandingan kakeknya, dan di baris-barisannya terlihat bahwa Han Qian dengan jelas menolak Long Ho-chen dan timnya untuk bergabung dengan kelompok pemburu iblis di tingkat komandan. Namun Han Qian tidak berniat mempermalukan mereka, namun mengkhawatirkan keselamatan Long Ho-chen dan timnya. Karena Long Ho-chen telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini dan dianggap sebagai duri di pihak klan iblis. Bagaimanapun setelah Long Ho-chen dan timnya lulus uji coba tingkat komandan, mereka harus melakukan tugas yang lebih sulit yang akan sangat meningkatkan resiko diincar oleh iblis. Tapi Long Ho-chen tidak mau menyerah, jadi dia mengusulkan jika satu orang dalam kelompok pemburu iblis Long Ho-chen gagal, maka seluruh kelompok akan gagal. Dan dia secara sukarela akan menurunkan level kelompok pemburu iblis ke tingkat lain.
Melihat kegigihan Long Ho Chen, Han Qian akhirnya menyetujui permintaannya dan pada saat yang sama meningkatkan kesulitan ujian. Terlihat di layar video trailer bahwa setiap anggota kelompok pemburu iblis Long Ho Chen sangat kesulitan melawan lawan yang diuji secara individu. Setidaknya jauh lebih tinggi di dalam novelnya. Shen Chai-er tidak hanya harus bertarung melawan orang-orang kuat di kuil assassin, tetapi juga harus menghadapi serangan diam-diam dari busur panah. Wang Yunyuan, Sima Xian, dan Chen Chai-er juga menemui lawan yang sangat kuat. Begitu mereka bertemu, mereka bertiga berada dalam posisi yang dirugikan. Terutama Lin Xin, dia awalnya adalah pemain keenam yang hanya mengetahui sihir pertahanan dan memiliki sifat terburu-buru. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Xin akan bertemu dengan pemain yang kuat dan merepotkan. Terlihat dia duduk langsung di lapangan percobaan, menutupinya dengan sihir pertahanan. Dia membiarkan Lin Xin menyerangnya, tetapi kekuatan serangan Lin Xin tidak bisa menembus pertahanannya sama sekali, membuat Lin Xin pingsan karena marah dan pusing. Sementara untuk uji coba Long Ho Chen dan Han Yu juga 2 kali lebih sulit. Tetapi dengan lingkaran cahaya perantagonis, mereka secara alami tidak memiliki bahaya dan akhirnya maju dengan lancar lulus uji coba ini.